Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Purnamasari dengan NIM 20105011007. Saya mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas S1 Farmasi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan uji beda lebih dari 3 variabel. Untuk beda dari 3 variabel sendiri bisa menggunakan uji ANOVA atau uji Kruskal-Wallis. Untuk uji ANOVA merupakan uji parametrik yang mengharuskan data terdistribusi normal dan variannya berhomogen. Kemudian untuk Kruskal-Wallis sendiri merupakan uji non-parametrik yang tidak mengharuskan data normal dan homogen. Nah, di sini saya punya kasus pada percobaan kelima, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Ada 10 replikasi dengan diameter daya hambatan milimeter, yaitu EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Sebelumnya, saya akan menguji coba terlebih dahulu dengan menguji normalitas menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan versi 22. Langsung saja dibuka aplikasinya. Nah, di sini ada data view dan variable view. Kita buka variable view. Di sini data variable view-nya, saya sudah mengisi datanya dengan berurutan seperti data yang saya jelaskan sebelumnya, dari E1 sampai E5. Di sini saya desimalnya menggunakan angka 2 karena 2 angka di belakang koma, dan labelnya di sini saya akan mengisi EEDS yaitu dari 30% sampai 70% sudah saya urutkan dari data tabel sebelumnya, dan measurnya di sini saya menggunakan scale. Langsung saja kita ke data view. Nah, di sini ada data E1 sampai E5. Data E1 kita isi dengan nilai hasil datanya. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan. Di sini saya sudah mengisi semuanya. Kemudian kita ke analis untuk menguji coba normalitasnya. Kita ke analis, lalu ke deskriptif statistik, kemudian ke explore. Setelah itu kita pindahkan satu persatu ke dependent list. Jangan lupa di displaynya kita menggunakan plots. Kemudian kita ke plots. Di sini stem and leaf-nya kita hilangkan centangnya. Lalu blocks plotnya kita ke none. Jangan lupa centang normality plot with stats. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil dari output uji coba normalitas. Kita bacakan hasil signifikasinya. Dari EEDS 30% yaitu 0,374, EEDS 40% yaitu 0,4045, EEDS 50% yaitu 0,633, EEDS 60% yaitu 0,782, dan EEDS 70% yaitu 0,409. Langsung saja kita akan menguji coba homogenitas. Kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah membukanya. Langsung ke variable view. Di data variable view ini saya sudah mengisi datanya. Pada kolom pertama saya isikan dengan EEDS, dan pada kolom kedua saya isikan dengan daya hambat. Desimalnya saya di sini menggunakan angka 0 pada kolom pertama karena tidak memiliki angka di belakang koma, dan di sini desimalnya saya isikan dengan angka 2 pada kolom kedua karena memiliki angka 2 di belakang koma. Pada label di sini, kolom pertama saya isikan dengan EEDS dan kolom kedua saya isikan dengan daya hambat. Valuesnya kita isikan dengan kode pertama yaitu EEDS 30%, dan kode kedua yaitu EEDS 40%, kode ketiga yaitu EEDS 50%, kode keempat yaitu EEDS 60%, dan kode kelima yaitu EEDS 70%. Di sini measurnya kita menggunakan scale pada kedua kolom tersebut. Selanjutnya kita ke data view jika sudah mengisi data variabel view-nya. Di sini saya sudah mengisikan. Untuk mempermudah dan mempercepat, dari data sebelumnya kita masukkan angka pengodean tersebut dari data variable view. Kita lihat sudah tertera
kode pertama yaitu EDS 30% dan selanjutnya pada kode yang sama dengan EDS 2 yaitu kode EDS 2 yaitu EDS 40%. Sesudah diisi, daya hambatnya juga kita isi dengan data sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk menguji coba homogenitas, kita langsung ke analis, lalu ke deskriptif statistik, kemudian kita ke klik explore. Sudah muncul seperti ini, kita pindahkan EDS-nya ke factor list dan daya hambatnya kita ke dependent list. Jika sudah, di sini plotnya kita ubah, deskriptifnya kita hilangkan dan box plotnya kita ganti ke none. Dan spread versus levelnya kita ganti ke force estimation. Klik continue, displaynya kita menggunakan bot. Sesudah itu kita klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Ini adalah hasil output dari uji coba homogenitas. Langsung saja kita bacakan signifikasinya, yaitu 0,040, 0,076, 0,078, dan 0,042. Untuk 0,040 dan 0,042 itu kurang dari 0,05, yang artinya data tersebut dikatakan tidak berhomogen. Karena data tidak berhomogen, kita akan melakukan uji coba Kruskal-Wallis. Nah, untuk melakukan uji coba Kruskal-Wallis, data variabelnya sama seperti data berhomogen dan data view-nya. Yang membedakan yaitu langsung saja kita ke analis, kemudian ke non-parametric test, dan ke legacy dialog, kemudian kita klik ke independent sample. Nah, sesudah muncul seperti ini, untuk daya hambatnya kita simpan di test variable list dan untuk EDS-nya kita simpan di grouping variable. Kemudian kita klik di sini define rank-nya, minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Kemudian kita klik continue. Untuk test type-nya kita checklist Kruskal-Wallis karena kita melakukan uji coba Kruskal-Wallis. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output uji coba Kruskal-Wallis. Signifikasinya yaitu 0,0000 yang artinya kurang dari 0,05. Di sini kita simpulkan terdapat perbedaan konsentrasi EDS dan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Mohon maaf bila saya menjelaskannya kurang jelas atau banyak yang salahnya. Di sini saya masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.